Kenapa kemudian saya mengatakan cukup baik? Karena organisasi yang ada di Masisir itu tetap berhubungan. Apapun organisasinya, hubungannya tetap dengan kampus atau hubungannya dengan keilmuan, kan seperti itu. Plus dalam hal berorganisasi, jelas nilai. Kalau keuntungan material tentu tidak ada ya, karena sekelas UMM sendiri kita nggak digaji bos. Rugi malah dari relasi. Sebenarnya relasi itu di semua hal bisa. Tidak harus di organisasi. Cuman memang yang jalan mudah. Selamat datang di PHP Podcast Hima Project, obrolan gurih, renyah, dan bahagia. Gila-gila, keren banget ini acara yang kita nanti-nanti ya sebenarnya. Dan di samping kiri gua ini sebenarnya udah ada tokoh yang memang beliau ini sangat sangat fenomenal di kalangan Masisir. Masisir itu apa Mas Afe? Mahasiswa Mesir. Kalau Watinya? Mahasiswa Diusir. wanita. Apa Wati? Oke. Jadi di samping gua ini seorang tokoh besar di kalangan Masisir ya. Beliau ini Cak Fawaid, kalau bisa disapa dengan akrabnya memang dengan sapaan seperti itu. Ntar biar perkenalan Iya. Mungkin Tapi nanti sebelumnya Mas dan Mbak ini kita perkenalan dulu. Oh iya. Jadi gua Aldi dan rekan gua Sena. Sena. Bisa di follow ya IG kita ya. Oke. Nanti betul di bawah. Oke, muncul di bawah. Ada di bawah ini IG gua. Editor. Jangan lama-lama lah, kita mungkin nggak penting di sini. Oke. Jadi selamat datang ini Cak Fawaid dan juga Mbak Salsabila. Oke, main-main ke podcast kami ya. Maklum lah kita baru aja, baru kemarin sore. Terima kasih. Kayak anak layangan gitu ya. Oke. Lanjut ke mungkin ke Mbak Cantik dulu. Iya, ladies first. Karena apa? Karena Perempuan terhormat. Jaga. Ya, betul. Siap. Ngaku nggak? Jadi kita harus jaga selalu. Langsung perkenalan, Mbak siapa? Dari mana? Apa aja nih? Nama? Nama? Ya mungkin sambil terserah deh kayaknya. Itu Nama, aja. Semampunya. WA enggak apa-apa. Udah ya, terserah aja dah. Kakak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, halo guys, terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Saya sangat terharu ya. Jadi nama saya Salsabila Musranti Hidayatullah, bisa dipanggil Dila aja. Dila aja. Iya. Dila aja. Aja yang dicoret. Oh ya. Betul. Dila. Oke. Mungkin apa lagi ya? Sosmed, IG saya Boleh. @Salsabila MSRH, bisa di follow langsung ya guys. Oke. Bawah sini aja ya. Langsung di bawah. @Salsabila MSRH. Udah mungkin itu aja kali ya. Domisili mungkin? Domisili di rumah sekretariat. Sekretariat apa tuh? Waduh. Sekretariat apa? Sekretariat negara. Negara mana? Bangladesh? Negara mana? Sensor ya. Sekretariat negara. Oh. Negara apa? Peternakan. Konoha. Oke. Langsung lanjut ke bintang tamu yang Iya, Oke. sangat fenomenal ini. Selamat siang semuanya waktu kita syuting. Sehat selalu untuk teman-teman semua yang nonton. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Fawaid Zuhri. Biasa dipanggil Fawaid atau kadang ada yang manggil Cak Fawaid karena memang kita seumuran sih, makanya panggilnya Cak Mas itu biasa. Mama sih ada. Saya berasal dari salah satu pulau fenomenal yang ada di Jawa, yaitu Pulau Madura. Saya berasal dari Madura. Madura itu Jawa. Bener negara Negara kan? Iya. Negara Timor. Pada tahun 45 sampai 48 tuh negara. Negara. Itu baru gabung ke Indonesia. Kira-kira gitu. Jadi sekarang Memerdekakan menjadi Indonesia. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang diri kami, teman-teman bisa follow di IG kita, Kak Waid. Kak Waid. Nah, di situ lengkap insyaallah. Nah ya guys, betul. Kalau ingin tahu infonya lebih lanjut buat Mbak Dila sama Kak Waid, Kak Waid. langsung di follow ya. Bisa di-follow. Cantumin, oke? Teman-teman. Oke,
sebenarnya gue ini sangat nanti-nanti sebenarnya kehadiran mereka ini karena apa ya? Karena banyak apa yang harus dikulik dan sangat menarik gitu kiranya kita untuk membahas percintaan. Enggak, bukan percintaan, apa sih namanya? Kegiatan mereka. Karena memang iya sangat berpengaruh sekali di lingkup Sangat keorganisasian yang nanti akan kita terus kulik dan juga kita bahas tentunya. Kalau di mana ada mereka pasti Ada dia. pasti ada dua. Ada dua. Iya. Tapi ya namanya juga ya kehidupan lah ya, kehidupan. Ada kata-kata fun di situ. Fun. Oke lah, mungkin kan tadi kita udah perkenalan dari Mbak Salsabila dan juga Kak Wait, Ya. juga udah memperkenalkan diri. Mungkin apa ya, yang belum diketahui penonton nanti ini mereka berdua ini sedang menempuh apa sih di Mesir ini? Nah, itu kan masih pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang ada di pikiran netizen gitu loh. Sama apa aja yang mereka ikuti selama di Mesir. Iya, kiranya kan bisa di-spill dong, spill gitu loh, spill dikit. Karena pasti nggak banyak dari para penonton ini kan. Iya. Udah gak asing lagi sama mereka berdua ini. Iya, jelas, keren. Bisa disebutkan siapa dulu ini? Tadi kan dari Bebas. Jadi yang paling sepuh. Oh, kan kita seumuran ya. Tolong bahasa sepuh nanti gitu ya. Oke. Ya mungkin bisa dimulai kalau tadi sudah cewek, nanti kita bisa mulai di Cowok. ya di cowok aja. Oke, siap. Monggo, Mas. Ini apa ini? Mungkin kegiatannya selama di Mesir atau sama mengikuti apa saja yang Oke, telah oke. itu yang diikutin selama di sana. Sebenarnya sama saja bagaimana mahasiswa pada umumnya, bahwa saya sebagai seorang mahasiswa ya tentunya tujuan ke Mesirnya adalah kuliah dan juga belajar kan. Allah. Namun ternyata banyak juga, maksudnya di Mesir itu bukan hanya tentang belajar ilmu keislaman, tapi juga banyak belajar tentang ilmu-ilmu sosial juga, sosial kemasyarakatan, sosial historis kultural dan lain-lain lah. Nah, saat ini ya kan saya hingga saat ini masih aktif di beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler ya istilahnya. Kalau luar kampus itu ekstrakurikuler. Nah, Ekstrovert. Ekstra. Oh, eksternal. eksternal kampus, yaitu kalau di Mesir sendiri kan banyak kegiatan ekstrakurikuler. Ada yang namanya organisasi, ada yang namanya hafidz Quran dan lain-lain kan gitu. Dan kebetulan saya aktifnya itu di organisasi seperti itu. Oh iya. Yang saat ini menjadi dipercaya sih, bukan menjadi, saya alhamdulillah sampai saat ini masih dipercaya sebagai koordinator NU Karl Aziznu Mesir, aktif di sana. Masya Allah. Tepuk tangan dulu, Mas. Kalau dari pemaparannya udah di-spill sih kiranya memang kelihatan udah hebat banget sih beliau ini, udah hebat banget. Tapi kayaknya beliau ini nggak cuma satu organisasi. Iya, tapi sebelum lebih jauh kita datang dari jam 10 kok. Masa udah jam 2 ini, Iya. udah jam 2. Tentunya butuh. Waktunya ya kita butuh Mana ini? penyegaran dulu. Mana ini? Oke. Kalau di podcast sebelah ada namanya Yan. Kalau di sini ada Yanto mana Yanto? Ada juga Yanto. Kok Yanto sih? Yanto. Mana ini Yanto? Mana? Kirain yang akan mengantarkan Dewi apa gitu. Malah Dewo ya mengantarin ya. Yanto masuk Yanto. Yanto Ini emang agak malu-malu dia ini sebenarnya. Yanto. Parah sih. Sabar. Udah kelihatan gelasnya aja udah cantik. Yanto. Oh ini Yanto. Oh itu Yanto. Itu. Cepet tuh. Pergerakannya emang agak diperlambat karena anggun sih sebenarnya. Oh namanya aja Yanto, tapi gerakannya sungguh anggunli gitu kan. Gak Yanti gitu kan. Jangan terlalu. Oke. Oh ini Yanto. Ya. Hai Yanto. Makasih Yanto. Keren. Ngobrol dong Yanto. Dari aromanya enak banget loh kopinya Yanto. Aroma terapi kan? Aroma. Bisa dinikmati, Mas. Ya maklum lah seadanya. Bukan Segar. Minum ya? apa yang ada.
Enak Keren, banget Yanto. Kapan bisa ke rumah Yanto? Buat apa nih, Pak? Buat kopi. Saya kan suka ngopi orang. Oh, ya, iya. Bisa juga masak apa sih, masakan barangkali nanti. Betul. Nanti bisa lah next berikutnya, next episode bisa kita sediakan makanan-makanan lain gitu ya. Sekiranya kan nanti jelasnya ada minuman, masa nggak ada makanan gitu kan ya, jelas gitu. Karena kita udah nyeruput langsung ke Oke. berikutnya nih. Iya. Kayaknya apa ya, kan tadi cukup di apa nih di KWIT kan sudah memaparkan atau menyepil sedikit demi sedikit kegiatan yang beliau sekarang jalani sebagai apa di Mesir ini. Betul. Jelas juga beliau menjadi seorang tokoh. Nanti yang itu jelas kita kulik lagi sih sebenarnya. Oke. Oke, selanjutnya mungkin dari Mbak Salsabila nih. Kiranya kan apa ya, kecil-kecil tapi cabai rawit gitu loh. Keren. Memedaskan di segala aspek gitu loh. Kayak nyanyi bila ingin melihat udah enak. Sorry. Oke, lanjut ke Mbak Salsabila mungkin ya, apa mungkin sebagai perannya di sini sebagai apa, atau mahasiswa, atau apakah itu mungkin bisa di-spill ke penonton sekilas atau apa itu? Oke, peran kalau bicara soal peran, jelas peran saya di sini sebagai mahasiswa ya. Cuman mungkin pemaparannya nggak beda jauh dengan Cak Fawaid di sini, karena selain untuk kuliah kita kan pasti mempunyai kegiatan-kegiatan lain atau tujuan-tujuan lain yang coba kita sasar gitu. Nah, salah satunya juga selain mencoba aktif untuk berkuliah, saya juga aktif di beberapa organisasi. Kebetulan sekarang lagi di organisasi induk, menjabat sebagai Dewan Pimpinan 3 mungkin ya, Dewan Pimpinan di BPA PPNI Mesir. Keren banget bro itu bro. Biasa aja sih. Cuman di BPA mungkin organisasi sementara itu kali ya, sama mungkin Komunitas. Nah, komunitas. Boleh tuh komunitas ya. kalau untuk komunitas sekarang lagi aktif di komunitas Arteis de Cairo. Keren. Bisa di-spill dikit apa itu? Arteis ya? Sikit aja. Sikit aja. Singkatnya dari namanya sendiri aja sebenarnya kan udah jelas tuh. Arteis. Jadi apa ya? Fokus utamanya di art, mahasiswa yang membincang soal kesenian, mahasiswa yang tertarik pada dunia kesenian, dan kita berkumpul untuk membincang dan mengkaji lebih lanjut terkait kesenian. Nah, mungkin secara singkatnya Arteis de Cairo berisi mahasiswa-mahasiswa yang tertarik pada dunia kesenian dan tertarik untuk membincang lebih lanjut terkait dunia kesenian. Keren. Tapi gua apa ya, kalau lihat artis itu kayak kepleset kalau bilang. Tadi gua Iya betul kayak gitu. Sebenarnya gua juga bilang kayak gitu. ada Iya. art. Guys. Saya kiranya tadi kelompok pencari Tuhan gitu. Para pencari Tuhan jadinya. Orang-orang kita domba-domba tersesat di sini. Tapi ternyata di jalan yang baik, sahabat. Betul. Gitu. Sebenarnya gue ini apa ya, tertarik juga nih. Sebenarnya kan sekompleks apa sih sebenarnya di negara Mesir sendiri itu, dengan apa ya, kalian itu bisa se-explore itu, bisa sejauh itu di Mesir, hingga pergerakannya pun sudah dikenal lah di apa ya, di kalangan mahasiswa Indo di Mesir juga gitu kan ya. Mungkin sebelum itu juga mungkin kan kita belum tahu nih. Nah, tadi kan udah jelasin bahwasanya mereka ini sedang belajar di Mesir. Nah, mungkin bisa di-spill apa kuliahnya di mana, terus juga apa jurusannya apa di situ ya. Mungkin bisa di-spill. Bisa dari mungkin Sasadi lagi mungkin bisa. Oke. Kuliah ya. Bicara soal kuliah, saya di sini mengambil jurusan Syariah wal Qanun. Kalau di Indonesia namanya Syariah dan Hukum, ya jelas di Universitas Al Azhar. Kalau tempat kuliah, ini sedikit informasi juga ya buat teman-teman. Banyak kayaknya teman-teman yang kurang tahu terkait jurusan Qanun. Bahkan ada teman-teman yang kira jurusan Qanun ini kuliahnya di luar kuliah banget. Padahal kita di kuliah banget guys, di kuliahnya itu. Kelas saya sendiri di Mabena Tip Asnan. Jadi masih dalam koridor kuliah banget. Oh gitu. Mungkin terkait jurusan itu ya, jurusan Syariah wal Qanun di Universitas Al Azhar, tempatnya di kuliah banget. Ya, menarik. Karena memang kalau misalkan kita tahu kan apa orang kesini mengambil apa hukum-hukumnya orang Mesir kan kayak
nanti balik ke Indonesia jelasnya kayak ih apaan sih? Sedikit aneh gitu. Iya sedikit freak tapi gak apa-apa lah, gak apa-apa, tipis-tipis. Sambil bisa promo dikit-dikit buat Iya. yang Indonesia yang Iya. mau kesini mungkin kan. Tapi tentunya setiap jurusan itu memiliki kelebihan masing-masing, gitu guys. kekurangannya Nanti aja, kekurangannya biar biar saya yang tambal aja. Siap. Oke. Mungkin ini kan udah tadi Salsabila. Iya. Ya mungkin dari Cak Fawaid ini kita belum tahu kan. Tadi mahasiswa tapi yang dijelasinnya kan organisasi. iya organisasi kan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau secara jurusan fakultasnya saya dengan Mbak Dila ini sama. Fakultas Syariah wal Qanun Ya. atau kalau di Indonesia kan itu adalah Syariah dan hukum. Oh iya iya. Cuma bedanya adalah saya di parodi Syariah Islamiyah. Parodi. Berarti Jurusannya. parodi itu lawak dong. Parodi sepertinya. Bisa Sorry, bentar ya. dikit. Sapu dong. Iya, parodi bisa diparodi. Iya, gue yang Ini sih kalau sorry lagunya bapak-bapak. Halo juga sesepuh kita ya kan. Atau paling ini jurusan ya. Jurusannya itu Syariah Islamiyah. Fakultasnya sama cuman jurusannya Syariah Islamiyah. Jadi hukum Islam gitu. Kalau Mbak Dila kan syariah dan hukum konon Mesir. Tapi kalau saya itu langsung hukum Islam. Lebih fokus lagi pada hukum Islam. Gitu. Sangat kompleks sekali ya kelihatannya. Kayak apa sih? Ya mungkin dari Tapi ini sih. Tapi kurang cukup sih kalau cuma di akademis mereka. iya. Mereka kan sangat terkenalnya kan sangat organisator banget. Keren bro. Boleh nggak selebay itu deh. Si paling organisator. Itu citra yang seperti itu baik atau buruk? Waduh. Menurut POV masing-masing. Ya, Benar kan ya? Menurut POV masing-masing. iya. Sebenarnya ya semua itu kan balik lagi ada yang namanya nilai plus minus. Maka dari itu nanti kita bahas aja lah apa sih nanti terkait organisasi-organisasi yang ada di Mesir ini apa aja. Mungkin nanti bisa kalian sebutkan satu persatu entah pun ya mungkin setahu yang nanti mereka ketahui saja gitu lah. Mungkin bisa diceritakan maksudnya perjalanan keorganisasian. Tapi sebelum itu mungkin diperkenalkan dulu nih ke penonton organisasi apa saja yang ada di lingkup Mesir ini gitu. Kan jelasnya tentu banyak nih. Mungkin terserah deh nih. Kan dari tadi nggak enak kan saya tunjuk-tunjukkan. Mungkin Ya. sweet Iya. gitu. Sweet Abah Dila. Ayo. Bicara tentang organisasi yang ada di lingkup Masisir pasti banyak sekali ya, karena banyak yang bilang juga dunia Masisir itu seperti miniatur masyarakat. Jadi memang kompleks sekali gitu lingkup-lingkup atau lini-lini yang ada di Masisir, termasuk dalam hal organisasi. Jadi kebetulan juga saya dari mahasiswa baru memang sudah mulai mencoba untuk aktif di berbagai organisasi, di berbagai lini lah. Seperti pertama di kekeluargaan, saya kekeluargaan Gama Jatim. Saya tidak pernah menjabat sebagai DP sih, cuman kebetulan sering aktif di berbagai kepanitiaan. Mungkin DP itu apa? Depresi. Dewan pengurus ya. Dewan pengurus. Bisa diluruskan, Mbak. Iya, bisa Dewan pengurus. Dewan pengurus. Ya. Saya nggak pernah menjabat sebagai Dewan Pengurus Gama Jatim ya. Tapi sering aktif di kepanitiaan. Nah, bisa dibilang kepanitiaan saya di Gama Jatim ini menjadi track record pertama atau langkah pertama saya dalam dunia keorganisasian. Karena memang ketika SMA dulu saya nggak pernah cawe-cawe lah ibarat, nggak pernah cawe-cawe di dunia organisasi. Baru di sini, baru di Gama, baru di situ menjadi ikut menjadi sekretaris panitia SPA. Mungkin itu SPA, langkah pertama. sepa gitu. Kita perlu dijelaskan juga ya. SPA di sini sidang permusyawaratan anggota. Ya betul. Seperti Sepaling Ada pijit-pijitnya. pergantian ketua Gama Jatim gitu guys. Mungkin itu track record pertama saya di Gama Jatim. Itu di kekeluargaan ya. Maaf saya potong. Kan sebelumnya Anda itu nolet, habis itu pijakan pertama di Gama Jati, Iya. habis itu sampai Jadi MPA. sampai MPA yang tadi Anda sebutkan itu. Mau nggak bisa dilanjut? Kenapa? Kenapa kok? Kan awalnya nolet. Oh iya. Apa yang bisa mendasari? iya Nah, kok bisa? tergerak gitu loh ke sana. Karena itu
Itu. Nah, tadi kan sebagai batu loncatan. Iya. Kayak kodok dong. Lanjut. Sebenarnya nggak ada alasan khusus ya, karena berasal dari dorongan diri sendiri sih. Karena kan di SMA kan lazim kita tahu ya, di SMA itu kan organisasi sebatas OSIS. Nah, di SMA saya emang ada OSIS, cuman aku nggak ikut gitu, karena dari orang tua sendiri nggak boleh, takut mengganggu pelajaran seperti itu. Jadi entah bisa disebut dorongan psikologis atau seperti apa. Cuman di sini karena bisa dibilang 6 tahun atau 12 tahun hidup saya ini dilarang berorganisasi atau dilarang bersosialisasi lebih jauh. Jadi di sini ketika pengawasan itu minim, akhirnya saya mulai mencoba membuka diri saya lebih jauh gitu. Mulai cawe-cawe di mana-mana yang bisa saya masukin gitu. Keren. Mungkin itu sih yang mendasari saya untuk bisa kesini kesana gitu. Oh, eksis banget sih sebenarnya kayak gitu ya. Iya, nggak ada alasan khusus lah. Iya. Karena ibarat kata kita selama ini dikurung, tiba-tiba dilepas. Nah itu kan akhirnya kita agak kemana-mana gitu kan. Betul, betul. Mungkin Agak gitu kan. enggak ya. Maksudnya dalam hal baik. Iya. Terjerumus ke hal-hal baik gitu. Seperti betul. itu. Dorongan psikologis itu mungkin sih. Iya. Yang Bisa. mendasari. Daripada didorong sama Sama apa ini? Nah, jangan sebutkan, bahaya nanti di sini. Seperti itu. Seperti sistem aja itu udah. Oke, itu sih mungkin Mas Afe, Mas Aldi. Oh iya. Mungkin kan udah tadi Mbak Dila spill juga. Tapi Bisa. menarik loh. Iya. Apalagi seorang perempuan kan mau berjuang dari titik nolep sampai ke yang Iya. Sampai titik paling sok sibuk gitu. Wah, itu. balik ke si paling kan. Dan itu paling sebenarnya kan jadi bingung kan Makanya. mengatakan itu baik atau buruk juga kan tergantung apa yang dilakukan. Cewek aja keren, apalagi yang cowok. Jelas keren kelas. Udah cowok 10 lagi. Orang beliau ini kalau pulang sempat ke saya Oh ya kan. siap-siap pijet saya bilang nanti kalau ada plus jam 12. Udah. Monggo kan tadi udah Mbak Dila, monggo bisa Oke. singkat lah atau panjang kali lebar nggak udah apa. Sebenarnya bagaimana organisasi di Masisir itu tidak jauh dengan yang disampaikan Mbak Dila tadi. Cuman sejauh pengamatan saya pribadi selama di Mesir ini kan semakin kesini memang banyak sebuah komunitas-komunitas yang bisa dikatakan hampir sama lah dengan organisasi. Cuman mungkin bedanya antara resmi dan tidak gitu saja. Tapi hal itu juga membuat sosiokultur di Masisir itu juga ada perubahan, ada pergeseran. Gitu. Jadi kalau saya pribadi kenapa kemudian aktif di organisasi dan juga di beberapa kita bahasakan apa tadi? Parodi? Bukan. Oh, bukan. Bukan apa? Yang ini apa? Ateis? Apa? Iya, dalam konteks perkumpulan biasa. Iya. Wah, Jadi ada tamu. dalam Gaib, angin, gak punya KTP. Maaf Mas, ada di organisasi ini ya memang dari Indonesia, maksudnya punya latar belakang yang suka terhadap sosiokultural gitu. Meskipun nggak semua Mas. Kalau saya sih suka semuanya. Kalau saya, jadi selama itu berhubungan dengan kemasyarakatan, kemudian juga sosial yang untuk kebaikan ya tentunya. Saya juga suka memang dari punya latar belakang itu. Kalau kata anak Gen Z itu mungkin orang yang ekstrovert, gitulah kira-kira. Orang yang ekstrovert. Eksternal. Eksternal karena sering keluar. Yang ekstrovert atau eksternal gitu kan. Sehingga wadah organisasi ini cukup baik. Kenapa kemudian saya mengatakan cukup baik? Karena organisasi yang ada di Masisir itu tetap berhubungan. Apapun organisasinya, hubungannya tetap dengan kampus atau hubungannya dengan keilmuan, kan seperti itu. Karena orang berorganisasi itu tidak hanya tidak cukup dia ikut sana ikut sini, tidak. Orang berorganisasi itu perlu yang namanya referensi. Tidak bisa orang berorganisasi itu tidak berreferensi. Ya mungkin bisa, cuman akan akan terbawa arus, mudah terbawa arus. Jadi tidak punya prinsip khusus kenapa dia masuk organisasi.
Kalau saya pribadi sih ya dari situ kita tetap harus punya referensi, harus punya harus punya value, gitu iya, kan? iya, jelas, Harus jelas, punya value jelas. terhadap diri saya sendiri, tidak buat orang lain. Paling tidak seperti itu. Seandainya value kita bermanfaat juga buat orang lain, ya alhamdulillah kan gitu kan. Cuman kalau saya pribadi, ya memang berorganisasi itu bukan tanpa alasan tentunya. Ya di samping orang ekstrovert yang memang senang untuk bersosialisasi, yang kedua juga memperbanyak referensi dalam kultur sosial seperti itu. Sehingga kita tidak lengah ya kan terhadap kewajiban-kewajiban kita yang sebenarnya. Karena itu yang dibutuhkan sebenarnya oleh organisatoris. Iya, keren. Tepuk tangan dulu. Nah, penonton ya bisa disimak tadi. Ilmu-ilmunya untuk berorganisasi itu Betul. seperti apa. Jadi nggak omong kosong doang di organisasi ini. Betul, kayak gitu kita ya. tadi punya prinsip, harus punya prinsip. Iya. Ya, Dan butuh referensi. referensinya juga relasi. Iya, betul. Bahasa itunya ordal. Kalau Ada titipan. terkait relasi sebenarnya kan banyak biasanya teman-teman kenapa di organisasi ingin cari relasi. Sebenarnya relasi itu di semua hal bisa, tidak harus di organisasi. Cuman memang yang jalan mudah dan jalan yang mungkin teman-teman banyak tempuh itu memang di organisasi. Tapi kan kita perlu cari relasi untuk apa kan gitu. Perlu dipertanyakan relasi untuk apa? Ya kita harus punya value, punya prinsip apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, referensinya kita cari dulu apa yang cocok buat kita. Nah, itulah kemudian kita timbullah untuk mencari relasi-relasi yang tepat untuk menunjang masa depan kita, setidaknya seperti itu. Itu yang saya lakukan sih saat ini. Sehingga beberapa beberapa jabatan yang cukup strategis ya. bisa kan barangkali ada titipan paman gitu. Organisasi mahasiswa itu ya cukup lah, maksudnya sudah alhamdulillah pernah saya geluti juga di sana. Di boxing itu. Ya tetap dari bawah, mulainya dari bawah. Tidak mungkin baru datang langsung ke atas. Nah, itu kan sulit karena nggak ada orang dalam kan. Gitu. Nah, kalau saya ya dari bawah. Ya seperti itu. Dari bawah terus ke atas menciptakan orang dalam seperti itu. Jelas. Tapi kan sebelumnya minum dulu sih kopinya. Minum dulu ya, boleh? Mbak Dila kopi atau? Ya, kopi-kopi. Oh iya. Kopi atau ngopi? Namanya kopi. Iya, namanya kopi. Ya udah kalau manusia lihat gua aja kan udah bedakan tadi. Enggak, ini karena yang pengaruh yang buat Yanto. Tapi cocok buat saya tuh. Karena kalau mau manis tuh kan kolak, bukan kopi. Iya. Ya nanti lah. Yanto ini perlu kita Briefing lagi. Lain kali diganti Mulyono. Cocok. Tetap. Kan udah kan ya terkait sepil keorganisasian yang ada di pesisir, coraknya bagaimana. Mungkin beranjak ke itu aja sih sebenarnya. Dimulai dari apa sih sebenarnya kalian ini berorganisasi itu dimulai dari apa? Afiliatif atau afiliasi apa sebenarnya? Oke. Atau mungkin Hingga sampai titik yang menurut kami ini lumayan ya, Iya, lumayan. hingga menciptakan ordal itu yang sangat berpengaruh. Ya, mengalir dari Mbak Dila mungkin ya. Dari saya lagi. Iya. Oke. Mungkin kalau dari saya sebenarnya sedikit kontradiktif mungkin ya, sedikit berbeda sama apa yang disampaikan oleh Cak Fawaid tadi. Kalau Cak Fawaid kan tadi menekankan ketika kita ingin masuk ke organisasi apapun itu, kita harus punya referensi terlebih dahulu. Nah, kalau saya sendiri, saya menemukan referensi itu justru ketika saya sudah memasuki organisasi itu. Jadi referensi itu saya dapatkan dari pengalaman. Nah, ini nyambung sama pertanyaannya Experience Mas itu. Aldi tadi ya. experience penting guys. Iya. Gimana ingat nggak Gimana, Mas? kata-kata Jose Mourinho? Jose Apa Mourinho. Kamu ingat nggak? Apa? Apa? Ya itulah. Ya nanti gua cari kalau misalkan udah selesai ini. Bisa di googling guys, bisa di googling. Perkataan Jose Mourinho itu ada. Jose Mourinho. Entah itu. Oh, lanjut Mbak Dila. Lanjut. Oke, kalau pertama, saya kan mulai cawe-cawe di dunia organisasi memang sebenarnya berlandaskan rasa penasaran gitu, rasa ingin tahu sebenarnya berorganisasi itu seperti apa sih, bersosialisasi itu seperti apa gitu. Kalau Cak Fawaid ekstrovert,
Saya justru introvert gitu. Introvert tapi mencoba ingin tahu sosialisasi itu seperti apa gitu. Introvert yang mencoba eksternal. Nah, ekstrovert. Gimana itu? Berarti Kak Genzi itu ambivert. Ambivert. Ya mungkin bisa dibilang. Atau bisa amfidi? Ada itu. Katak itu. Salah. Iya. Beda-beda. Masuk. Gini, break tapi nggak apa-apa. Monggo. Gas. Dari rasa ingin tahu itu, pertama memang mulai masuk itu ke kekeluargaan, ke Gama Jatim dulu. Setelah di Gama Jatim mulai kenal sama teman-teman Merhala, kenal sama senior-seniornya, saya mulai mencoba ke dunia luar. Pertama kali mungkin setelah Gama Jatim apa ya? Mungkin saya pernah di NU juga. Kalau Cak Fawaid sekarang di Lazisno, saya dulu pernah di Fatayat. Saya pernah jadi anggota DP Media yang fokusnya ke Buletin Teratai. Jadi masuk ke penulisan seperti itu. Itu mungkin organisasi. Terus juga di akademik sendiri, saya juga meskipun ibarat kata belum legal ya, tapi jurusan saya ini ada senat sebenarnya guys. Ada senat namanya Fakultas Syariat Syariah Wakonon. Nah, saya sedikit lumayan aktif di sana. Ya, Bisa ini dicari infonya di mana, Pak? di IG konon.azari. Monggo ya guys, bisa dicek. Meskipun kita belum legal tapi kita mulai ada pergerakan lah di situ. Itu mungkin dari kekeluargaan, dari afiliatif, terus di senat meskipun belum legal. Terus ada di mungkin kegiatan komunitas-komunitas gitu ya. Selain Artais tadi ada juga komunitas bentuk media. Nah, itu yang mungkin menjadi komunitas yang paling saya geluti dari maba sampai sekarang. Masih saya ikuti. Itu komunitas yang berfokus di dunia kepenulisan. Itu terkait komunitas. Terus mungkin organisasi yang bisa dibilang terakhir coba saya ikuti gitu ya. Karena kan masa-masa afiliatif, masa-masa kekeluargaan itu udah lewat gitu. Expired. Untuk tidak mengatakan expired, Oh, iya. saya mengatakan kelewat seperti itu. Bukan jajan ini bro, expired bro. Mulai sekarang dari kekeluargaan, dari afiliatif udah pernah saya coba. Sekarang mulai masuk ke dunia PPMI, dunia yang lebih gede. Itu sih mungkin perjalanan terakhir kali ya di dunia kemasisiran di PPMI sama sekarang di Akta. Akta itu kalau mungkin ada yang belum tahu, badan otonomnya PPIDK. Jadi kalau di PPMI ada Wihda, di PPIDK ada Akta. Nah, mungkin di situ aja sih Gitu keren. track record. Tapi organisasi. apa ya? Tapi gue ini tahu ngulik Dila sebenarnya. Gimana tuh? Selain Dila kan, kalau boleh tahu ya, gue spill di sini kan dia ini teman gue waktu masa-masa SMP guys. Oh, iya. Tapi ketika datang ke sini dia jadi senior gue gitu. Kok bisa itu? Kok bisa? Saya lu. Wah, kecil. Iya. Tapi kan di satu sisi lain juga Dila tadi bilangnya berangkat dari introvert jelasnya, terus menjadi ekstrovert. Tapi kan jelas ada batu-batu yang perlu diloncati. Salah satunya yang gua tahu sih katanya dia ikut yang gerakan gemoy, bukan gemoy, gerakan pencak itu, pencak silat. Pencak silat itu, itu mungkin bisa dijelaskan oleh Salsa Dila. Oh iya. Keren nih. Keren. Padahal saya nggak nge-spill ya, tapi di-spill sama kelas. Biar tahu aja penonton gitu. Keren pasti. Iya. Ya itu juga berlandaskan rasa keingintahuan sih sebenarnya. Karena waktu di SMA di MA Maratul Umah kan pernah ada ekstrakurikuler Pagar Nusa. Karena masa sekolah saya di MA itu terbilang sedikit ya. Jadi masa untuk saya berekstrakurikuler itu juga sedikit. Makanya di sini ketika saya menemukan suatu wadah yang sama, saya langsung ikut tuh dari maba sampai sekarang alhamdulillah sudah disahkan menjadi warga. Keren. Tepuk tangan dulu guys. Tepuk tangan dulu guys. Jadi wanita itu harus bisa titit gitu kan. Juga jago nulis mbaknya. Iya, terus Bisa lah kapan-kapan nulisin apa ke? Surat cinta. Boleh tuh. jangan surat untuk cinta untuk star lah, nanti Wah. kan nanti selingkuh gitu ya. Ya, Udah lanjut dari. kan tadi kan udah kan dari mbaknya ini dari Mbak Salsa ini dari Fakultas Syariah Al-Qanun. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi tuh kan organisasinya kan tadi udah yang berjarak PPMI ataupun yang lain di Mesir ini, Kekeluargaan. dia udah jelaskan. Tapi untuk di Syariah Al-Qanun ini ada apa? Organisasi apa saja sih sebenarnya yang ada di situ? Atau lembaga-lembaga kajian apa gitu di Syariah Al-Qanun mungkin Syariah bisa Al-Qanun ya? Iya.
karena Syariah Konon ini terbilang mahasiswanya minoritas. Jadi kita nggak terlalu banyak elemen sih sebenarnya di dalamnya. Jadi kita cuma membentuk suatu wadah yang dikenalnya sebagai senat gitu. Meskipun itu belum legal karena belum sempat diajukan ke PPMI seperti itu. Cuman senat yang kita di dalamnya ada kajian-kajian terkait dunia hukum gitu. Jadi kita mencoba mengkaji persoalan-persoalan yang ada di Indonesia, lalu kita coba analisis pakai ilmu-ilmu hukum yang kita dapat di kuliah. Seperti itu sih. Jadi kita mencoba membuat wadah untuk kita mengeksplor apa-apa yang kita dapat di kuliah dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada di Indonesia. Jadi biar kita meskipun yang tadi sempat Mas Aldi bilang ya, apa sih mahasiswa hukum master kan sedikit aneh gitu. Nah supaya nggak aneh, kita mencoba tetap update dengan persoalan-persoalan hukum yang ada di Indonesia seperti itu. Keren. Berarti nanti kan bisa sambung-sambung dengan apa ya, kejadian aktual di Indo gitu kan. Benar ya. sekali. Iya. Keren ya ini guys, tepuk tangan dulu. Sebenarnya banyak sih di Masisir ini organisasi ya, mulai dari fakultas sendiri itu nanti cabangnya ada apa aja, dari afiliatif kayak Nahdlatul Ulama di sini ada apa aja, dan PPMI dan segala macam. Ya gitulah sebagainya. Mungkin setelah ini kita berangkat ke Cafawaid ya, maksudnya menanyakan yang mungkin hampir sama dengan Salsabila, tapi kita ingin tahu sih apa pendapatnya terkait hal itu dan juga penjelasannya gitu loh. Apa sih banyak sih kalau Cafawaid. Iya. Soalnya mereka apa ya, beliau ini memang keren gitu loh, keren. Pergerakannya udah tas Orang Buana. tas what Siapa tahu kan kita juga bisa belajar dari pengalaman Ustaz Fawaid ya kan. Ya, pengalaman sebenarnya kalau diri saya pribadi sih tidak terlalu mengeksplor diri terlalu jauh ya. Ya lingkup Masisir saja, tidak terlalu, ya mungkin keluar sedikit gitu kan. Yang tidak perlu saya sampaikan tentunya di sini. Ya mengeksplor dalam hal ini ya, hal keorganisasian atau hal sosial kulturalnya tadi. Yang sama saja bahwa semua organisasi itu kan mempunyai corak masing-masing kan, seperti itu. Baik itu afiliasi atau afiliatif, baik itu induk PPMI ataupun anak cabang dari organisasi PPMI. Dan kalau kebetulan saya alhamdulillahnya pernah dipercaya sebagai organisasi yang ada di bawah PPMI, namanya kekeluargaan kalau di sini. Organisasi kultur istilahnya gitu. Yang yaitu berasal dari daerah saya sendiri, yaitu Madura. Yang di sini namanya Fosgama ya. Forum Studi Keluarga Madura. Madura. Terus saya pernah diamanai sebagai sebagai ketua di situ. Jadi tentu menjadi pengalaman cukup berharga ya. Yang pertama, kenapa kemudian organisasi itu penting bagi saya? Karena gini, selama di Mesir kita kan banyak yang namanya afiliasi ataupun PPMI mempertemukan kita dengan banyak hal, dengan banyak kultur, dengan banyak budaya, dengan corak-corak orang yang berbeda-beda. Itu tentu sangat membantu kita lebih mengeksplor diri, kemudian untuk menghadapi masyarakat. Namun tidak bisa dibungkiri bahwa kultur yang kita bawa, yaitu kultur kemaduraan, itu juga perlu ada wadah, kan kira-kira gitu. Iya. Makanya di Mesir itu dibentuklah kultur-kultur sesuai kedaerahan masing-masing. Ada Madura, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera dan lain-lain. Nah itu penting, kenapa? Agar kultur yang asli yang kita bawa ke sini itu tetap eksis, juga dikenal kan, seperti itu. Saling mengenal. Kalau seandainya tidak ada kultur kemaduraan nih, gimana orang Sumatera mau mengenal Madura, kan kira-kira gitu. Sebaliknya, kalau nggak ada kultur kesumateraan di sana, gimana orang Jawa mau mengenal Sumatera? Yaitu dengan adanya kultur itu dilestarikan, kemudian kita mix, kemudian kita pertemukan, saling berbagi di wadah besar yang namanya PPMI atau organisasi afiliasi dan yang lain. Disitulah salah satu keunggulan organisasinya di situ. Oke, jelas.
Terus Jadi- juga apa? Jadi kita bisa saling mengenal satu sama Iya, lain. Iya, iya. Kan tadi tak kenal maka tak Tak cium. kenal maka tak goyang. Oh iya. 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 Kan tadi udah dijelasin nih maksudnya terkait keorganisasian yang ada di Masisir itu bagaimana. Jelas di situ kan kita terdapat pandangan kontradiktif atau plus minus lah. Apa aja ketika kita mengikuti organisasi tersebut, apa plusnya, apa minusnya. Terus nanti kan mungkin juga ini bisa menjadi pertanyaan kita yang terakhir lah di pertemuan kali ini, episode ini. Kayak mungkin ya ketika kalian ini kan menjajahi banyak organisasi yang ada di Mesir sendiri ya, di tubuh tentunya di tubuh PPMI ya. Itu kan jelas ketika kalian menjajaki banyak di situ, kan jelas nanti pandangan orang-orang itu banyak yang netizen itu yang nyinyir, oh orang ini itu hektik banget sih gitu kan. Gila jabatan banget sih. Nah, itu kan bagaimana kita menyikapi hal tersebut gitu kan? Apalagi mereka berdua kan sudah menempati di posisi dari bawah ke tengah sampai Iya, bahkan mungkin sampai bisa saja merangkap gitu kan ya. betul. Mungkin bisa dijelaskan plus minusnya dulu, habis itu kan ke tanggapan terkait orang yang menganggap mengklaim seperti itu gitu loh. Mungkin dari tadi kan Mbak Dik. Mungkin Iya. Mas. Iya. Om dulu Om. Kalau saya dulu ya. Ya. Oke. Kalau saya pribadi sih tidak masalah dengan hal tanggapan plus minus pasti ada. Minusnya mungkin saya akan akan ada yang harus sedikit saja dikorbankan, tapi yang jelas di Masisir enaknya itu semua organisatoris tidak pernah mengorbankan yang namanya akademis, kan kira-kira gitu. Cuman saya menjawabnya dengan ini. Saya pernah membersamai beliau Romo Kiai Haji Asep Saifuddin Halim ketika beliau di Mesir dalam suatu perjalanan. Beliau pernah ngendikan seperti ini, Nak, kalau mau jadi orang sukses itu harus berani capek, kira-kira gitu. Kalau harus menjadi orang besar dan sukses itu harus berani capek. Dalam artian apa? Ya dalam artian kita harus betul-betul berjuang, betul-betul sungguh-sungguh dalam apa yang kita inginkan ke depannya, kira-kira gitu. Betul. Sehingga kalau ada kenyinyiran orang kok headstick bahasanya. Hektik. Hektik. Sulit. Malu seperti Ya, saya malu. ada hektik atau kemudian istilah gila jabatan ya. Iya. Kalau dibilang gila jabatan tidak sih. Apa sih jabatan di Masisir yang menguntungkan? Kira-kira gitu. Apa sih jabatan yang menguntungkan? Kerja ikhlas sih. Lebih ke kerja ikhlas. Iya, karena jelas di sini kita nggak digaji, Ya. non profit kan Betul. seperti itu. Cuma kemudian kan kita punya value, kita punya keinginan, kita punya punya tujuan. Punya experience ya. Iya, punya experience. Pengalaman. Nah itu yang kemudian kita jajaki kan seperti itu. Entah melalui organisasi, melalui ngaji. Kalau yang memang orang Talakers, yang suka ya. talakers kan gitu kan. Kalau plus minusnya ya semua hal tidak ada minus. Saya kira semua hal nggak ada minus. Semuanya plus. Selama Anda berada di garis keazharan, kenapa harus minus? Kan gitu. Selama kita ada di garis keazharan, kenapa harus minus? Kan gitu. Cuman jalannya mungkin yang berbeda. Iya. Ya kan, jalannya yang berbeda seperti itu. Jadi santai saja lah. Dikatakan gila jabatan ya tidak juga gitu. Karena jabatan di Masisir nggak ada yang non profit lah, tidak ada yang berbayar. Udah kira-kira kerja gitu. ikhlas, tuntas, Iya. capek, lelah, lemah, Kira-kira letih, lesu, love you. Kalau saya gitu sih. Mungkin ya kan tadi udah Cafaoid maksudnya menjelaskan plus minusnya, terus juga tanggapannya untuk mengcounter lah orang-orang yang bilang Bukan gila jabatan. mengcounter, Iya, iya. tapi menanggapi saya. Menanggapi dengan hal itu. Bisa mungkin dari Mbak Dila juga bisa memberi tanggapannya itu. Sedikit. Oke. Terkait plus minus, ya saya setuju sih. Sepertinya tidak ada kata minus kalau misalnya kita bisa menggunakannya dengan baik gitu. Kalau bagi saya sendiri ya, plus dalam hal berorganisasi jelas nilai. Kalau keuntungan material tentu tidak ada ya, karena sekelas PPM sendiri kita nggak digaji bos. Rugi malah kan ya. Iya. Ya bener aja. Malah hilang Iya. Kita kerja untuk Masisir gitu. Cuman satu hal yang saya dapatkan dari pengalaman berorganisasi yang sedemikian rupa, memang pengalaman, dan satu pengalaman, yang kedua kalau satu impact yang sangat saya rasakan sampai saat ini itu
kepribadian saya yang mungkin bisa dikatakan sedikit berubah gitu. Karena dulu kalau teman-teman kenal saya ya, dulu kan saya satu SMP sama Mas Aldi, saya juga satu SMA sama Mas Afe. Dulu saya orang yang bisa dikatakan introvert atau nolak gitu. Jadi kayak ya udah kehidupan itu seputar kuliah, seputar sekolah masjid, asrama masjid. Jadi kayak nggak pernah bersosialisasi atau bahkan dulu kalau mas saya SMA, saya ngomong gini aja itu takut gitu. Kayak bingung ngomong apa ya gitu. Tapi sampai sekarang saya bisa ngomong kayak gini, ngomong sama orang di depan kamera, itu salah satunya dampak dari berorganisasi gitu. Jadi kalau banyak orang yang ngomong apa sih organisasi, ngapain ngejar jabatan yang sebegitunya, enggak, kita nggak ngejar jabatan, kita ngejar pengalaman, kita ngejar sesuatu yang bisa mengupgrade diri kita. Nah itu yang mungkin perlu diperhatikan ya sama teman-teman ketika memilih berorganisasi gitu. Apa sih yang kalian kejar di organisasi? Kalau saya sendiri, satu pengalaman, kedua hal yang bisa mengupgrade, itu tadi sih, kemampuan public speaking, kemampuan mengorganisir sesuatu, kemampuan komunikasi. Itu kan hal-hal tidak berwujud yang kita dapatkan dari berorganisasi. Itu plus, dan terkait omongan-omongan haus jabatan, itu beberapa kali saya dapat omongan yang seperti itu karena di tahun ketiga saya, mungkin bisa dikatakan tahun ketiga di Mesir, saya masih aja ada jabatan-jabatan strategis gitu. Nah itu saya sering banget dibilang, kamu haus jabatan banget, udah di PPM di ini di itu. Banyak yang ngomong seperti itu. Iya, itu ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang kalau kita mengikuti ada istilah kan teman-teman, amanah itu tidak pernah salah memilih bunda, katanya gitu. Semoga aja kan, semoga aja. Yang penting kita niatkan untuk mengupgrade diri kita dan untuk berkontribusi terhadap Basisir secara keseluruhan. Itu cukup sih. Betul banget. Jadi memang mereka ini ya tidak semerta-merta ikut organisasi, guys. Jadi organisasi itu memang mungkin impactnya untuk kali ini tidak berarti untuk kehidupan kita. Mungkin setelah kita lulus ataupun kita berkeluarga nanti itu memberikan impact tersendiri gitu kan ya jelasnya. Pasti ada, cuma mungkin belum terlihat gitu. Iya, betul. Jadi jangan dipikirkan hanya materi-materi saja. Iya. Apa itu materi? Materi akademis kok mikirnya materi. Enggak ideal namanya. Betul. Bukan akademis yang ideal. Iya. Ya, omon-omon kita udah gak kerasa nih, maksudnya udah ngobrol sana sini, udah gurih-gurih, udah renyah-renyah ini. Jadi dari organisasi, terus berangkat dari di sini sebagai apa juga udah sangat mungkin kiranya udah sangat jelas. Dan juga guys, nanti ketika kita tutup, jangan lupa kita penonton juga, pemirsa juga men-subscribe dan juga mengklik tombol lonceng. Ting ting ting. Dilek satu kali. Dilek. Di bawah. Oke. Sama kalau pingin tahu info dari beliau-beliau ini kan, langsung saja di IG-nya tadi ya. Di-follow. Bisa di DM langsung ya Mas ya. Bisa di DM langsung Mas Mbak ya. Bisa dicari di tautan di bawah ini. Tapi kalau nge-DM hati-hati ya, takut bukan saya yang balas. Daripada Gusti Allah yang balas. Ya intinya jangan lupa subscribe YouTube Himahram. Nanti ada di bawah yang tadi udah dijelaskan. Dan juga makasih buat Mas sama Mbak Dila, Mas Fauzi. Sama-sama. Sudah hadir Terima di kasih. PHP ya kan? PHP perdana kita ini. meskipun ternyata Rilya memang PHP, jadinya 10. Saya ternyata kita. Saya berterima kasih banyak atas Mas Yanto ya kopinya. Daripada haus jabatan mending haus KPI nya. Oke, terima kasih Mbak Dila sudah bermain ngobrol di podcast kali ini. Oke, terima kasih. Mungkin pantun dulu. Aduh. Punya. Ada deh bos. Yes. Sikat Mas Afe. Ketemu pergi ke tukang cukur. Cakep. Lihat Pak Mulyono. Nyemir sepatu. Cakep. Biar tambah barokah kita punya umur. Cakep. Mari jawab salam dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.